Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kebaikan. Engkau telah menyertai kami sepanjang satu hari ini, melakukan setiap aktivitas kami. Malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat membaringkan diri di tempat tidur, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan ajarlah kami melalui roh-Mu, agar kami dapat mengerti akan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada malam ini, yaitu dari Galatia 4 ayat 4 hingga ayat 6. Ayat pembimbing renungan ayat 6. Begini firman Tuhan. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh-Nya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan malam Shalom, tema renungan ini adalah siapakah kita? Dikenal atau dipanggil oleh orang-orang yang sudah mengenal kita, orang yang sangat dekat kepada kita, adalah hal yang wajar saja. Bukan hanya nama yang mereka tahu, tetapi juga mungkin mereka akan memberikan julukan atau panggilan yang sederhana terhadap kita karena mereka mengenal kita. Akan tetapi bagaimanakah kita dapat dikenal oleh orang yang sungguh tidak atau belum mengenal kita, belum mengetahui siapa nama kita dan bagaimana kita. Sebelum kita memperkenalkan diri kepada orang tertentu, orang tersebut dapat mengenali siapa kita. Sekalipun pengenalan itu hanya sebatas apa yang ia lihat, apa yang ia perhatikan dalam diri kita. Dan mungkin juga orang tersebut yang belum mengenal siapa kita, mungkin juga akan memberikan julukan atau panggilan kepada kita. Julukan atau panggilan itu tergantung pada bagaimana cara kita berbicara dengan orang lain. Orang dapat mengenal kita dari bagaimana cara kita memperlakukan keluarga atau orang lain. Juga bagaimana kita gerak-gerik hidup kita. Bahkan bagaimana kita dapat menunjukkan diri dengan penampilan kita dan sebagainya. Mungkin kita pernah mendengar orang yang belum mengenal kita ketika bertemu dengan kita dan berkata, kelihatan sekali bahwa Anda adalah pengikut Kristus. Pernahkah kita mendengar perkataan ini dari orang yang belum mengenal siapa kita? Rasul Paulus mengatakan bahwa kita semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Hubungan Allah Bapa terhadap anaknya sebagaimana hubungan antara orang tua terhadap anaknya. Mengenal anaknya, bertanggung jawab, memberikan teladan terhadap anak-anaknya, memberi asuhan, didikan, serta mempersiapkan anak-anaknya untuk hidup berkenan kepada Allah. Sebagai orang tua akan terus mengajari dan menuntun anak-anaknya. Demikian juga Allah Bapa memberikan roh-Nya kepada kita yang adalah anak-anaknya untuk memimpin dan menuntun hidup kita untuk mengikuti karakternya, yaitu karakter Yesus Kristus.
Sudah sepantasnya, sudah seharusnya karakter Kristus itu melekat dalam diri kita dan dapat terlihat dengan sendirinya dalam diri kita oleh orang-orang di sekitar kita, bahkan kepada orang-orang yang belum mengenal kita. Hidup selayaknya sebagai anak-anak Allah. Dengan Roh Allah menyebabkan kita, mendorong kita untuk berdoa dan berseru kepada Bapa, ya Abba, ya Bapa. Dan dengan spontan menyebabkan kita untuk patuh dan taat kepadanya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita pasti akan bangga memiliki orang tua yang memiliki status yang baik dan terhormat, apalagi memiliki kuasa. Namun jika kita menyalahgunakan status itu, kuasa atau kehormatannya untuk suatu tindakan yang tidak baik, ini adalah hal yang buruk. Mungkin ada orang merasa terlindungi oleh karena status orang tuanya, sehingga tidak tersentuh oleh hukum, sekalipun telah melakukan hal-hal yang buruk, berlaku semaunya, seenaknya, sesukanya. Sikap seperti ini tidak sepatutnya dilakukan, tetapi justru sebaliknya, status orang tua yang baik harus kita teladani dan berlaku baik. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, kita telah memiliki status sebagai anak-anak Allah dalam iman kepada Yesus Kristus. Sudahkah kita mengenakan dan menunjukkan karakter Yesus Kristus dalam hidup kita? Sebagai anak-anak Allah, banyak sekali berkat yang tidak terbatas yang menjadi bagian kita, termasuk pertolongan saat kita membutuhkan pertolongan. Bapa akan mendengar dan menjawab setiap seruan dan doa-doa kita yang kita panjatkan kepadanya, karena kita telah menggantungkan diri hanya kepada Allah Bapa. Kita sadar bahwa hidup kita di tengah dunia ini tidak terlepas dari bermacam-macam dinamika kehidupan, suka dan duka, bahagia dan sedih, tertawa dan menangis. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah mengabaikan kita. Kita datang kepadanya karena Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Kita datang kepadanya dengan berdoa dan berseru kepadanya. Kita adalah anak-anak Allah. Karena status sebagai anak-anak Allah, maka kita beroleh berkat dan kasih karunia daripadanya. Tidak hanya berkat atau kasih karunia yang diberikan untuk saat ini, waktu sekarang ini, tetapi juga untuk waktu yang akan datang ketika Kristus datang kembali, di mana kita akan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Jadi melalui renungan ini, mari kita mengenal diri kita sebagai anak-anak Allah dan karakter Kristus tetap melekat dalam hidup kita dan boleh kita tunjukkan dalam kehidupan kita, baik terhadap sesama kita dan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah yang telah melayakkan kami menerima, memiliki status sebagai anak-anak Allah. Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkau memperhatikan kami, bahkan Engkau Tuhan yang selalu setia mendengar
dan menjawab doa dan seruan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia dan taat kepadamu. Bapa yang baik, malam ini kami mau membaringkan diri di tempat tidur. Berkati kami sepanjang malam ini, pulihkan kesehatan kami, kekuatan kami, semangat kami, sertai kami sepanjang malam, dan bangunkan kami di esok pagi untuk boleh melanjutkan setiap aktivitas kami terlebih bersyukur atas kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.